Saat tubuh terasa penat setelah seharian beraktivitas, apa yang biasa Anda lakukan? Sebagian orang mungkin memilih untuk langsung beristirahat, namun ada juga yang memilih untuk melakukan terapi pemijatan. Lantas, apa itu terapi pijat? Dan adakah efek sampingnya bagi kesehatan? Dr. Ibrahim Agung akan memaparkannya di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Apa itu terapi pijat? Terapi pijat adalah satu bentuk manipulasi dari jaringan lunak tubuh yang termasuk di dalamnya adalah otot, tendon, ligamen yang semuanya beresiko untuk menimbulkan nyeri. Maka terapi pijat akan mengurangi stres ataupun kekakuan otot untuk mengurangi nyerinya. Ada banyak sekali manfaat dari terapi pijat itu sendiri. Yang pertama tadi, bisa mengurangi nyeri dengan cara mengurangi ketegangan pada otot yang sedang memendek atau sangat tegang. Kemudian terapi pijat juga dapat digunakan untuk melancarkan aliran darah yang seringkali mengalami stagnasi ataupun mengalami sumbatan di pembuluh darahnya. Terapi pijat juga dapat meningkatkan produksi hormon serotonin dan juga hormon endorfin yang berfungsi untuk membuat tubuh kita semakin rileks. Terapi pijat juga saat ini digunakan untuk cara menguruskan berat badan tubuh kita dengan cara membuat terapi pijat yang disebut sebagai lymphatic drainage therapy. Memang ada beberapa resiko yang mungkin terjadi jika dilakukan terapi pijat. Misalnya, melakukan pemijatan pada saat fase peradangan akut. Fase peradangan akut adalah fase di mana seharusnya peradangan itu diturunkan dengan cara memberikan kompres. Namun sebaliknya, banyak orang memberikan terapi pijat pada saat fase peradangan akut yang bukan membuat peradangannya semakin berkurang, namun sebaliknya dapat membuat peradangan semakin meningkat. Maka pemijatan pada fase akut adalah sesuatu hal yang dikontraindikasikan. Kemudian yang kedua adalah pemijatan pada kondisi fraktur atau patah tulang. Patah tulang sebenarnya dapat menyambung kembali dalam kondisi yang baik. Namun dengan pemijatan, lama waktu untuk penyembuhan akan semakin bertambah karena memang proses peradangannya akan semakin lama. Yang ketiga adalah pemijatan pada daerah tumor atau kanker. Tentu di sekitar tumor tidak boleh dilakukan pemijatan karena dikhawatirkan pemijatan akan merangsang produksi dan juga penyebaran dari keganasan. Namun di luar daripada itu, terapi pemijatan tentu akan memberikan banyak sekali manfaat untuk Anda di rumah. Terapi pijat menjadi pilihan di sela padatnya aktivitas seharian. Bukan hanya memberi rasa nyaman, tapi juga dianggap memiliki manfaat bagi kesehatan. Benarkah? Lantas, apa saja manfaat dari melakukan terapi pijat? Lalu apa saja manfaat dari terapi pijat itu? Ada banyak manfaat dari terapi pijat. Yang pertama adalah melunakkan atau membuat otot yang tegang menjadi lebih elastis, lebih fleksibel. Dengan otot lebih fleksibel, maka gerakan sendi juga akan semakin lentur. Kemudian terapi pemijatan juga dapat merangsang satu proses regenerasi atau perbaikan jaringan. Jadi ketika ada otot yang kaku, rusak, dengan terapi pemijatan akan merangsang satu proses perbaikan jaringan untuk membuat perbaikan dari struktur yang bermasalah tersebut. Terapi pemijatan juga dapat meningkatkan aliran darah atau vaskularisasi, dan ini sangat penting sekali. Bahkan saat ini, terapi pemijatan juga sering digunakan sebagai terapi tambahan untuk menguruskan atau menurunkan berat badan. Itu adalah manfaat-manfaat yang dapat Anda dapatkan dengan terapi pemijatan yang tepat. Memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, tak heran kalau terapi pijat menjadi pilihan. Saat tubuh merasa lelah setelah seharian menyelesaikan pekerjaan, lantas adakah risiko bagi kesehatan saat melakukan terapi pijat? Namun betul, bukan berarti terapi pijat itu tanpa risiko. Ada beberapa risiko dan juga kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan terapi pemijatan. Yang pertama adalah tidak boleh melakukan terapi pemijatan pada fase akut atau fase peradangan akut. Ketika Anda mengalami radang pada otot, tulang, dan sendi, sebaiknya dilakukan adalah pemberian kompres dingin, bukan dilakukan pemijatan. Karena pemijatan akan membuat peradangan semakin lama sehingga perbaikan dari kerusakan jaringan akan semakin lama juga.
Yang kedua, tidak boleh memberikan pemijatan pada saat patah tulang. Patah tulang sebenarnya akan dapat menyambung kembali dengan sendirinya, namun ketika dilakukan pemijatan, perbaikannya akan semakin lama, karena proses peradangannya pun akan semakin panjang. Yang juga tidak boleh adalah pemberian pemijatan pada area keganasan atau kanker. Pemijatan pada area kanker dikhawatirkan dapat membuat kankernya akan lebih mudah untuk menyebar. Nah, sehingga jika Anda ingin melakukan pemijatan, sebaiknya dilakukan pemijatan 7 hari sekali atau 1 minggu sekali. Karena setelah 7 hari, otot yang tadi sudah dilakukan pemijatan akan mengalami satu proses perbaikan dan itu dapat kembali dilakukan pengulangan untuk memastikan agar otot lebih lentur, lebih fleksibel, sehingga nyeri pun akan dapat dihindari dengan lebih panjang ke depannya. Dalam cara sehat kali ini, saya akan memberikan tips-tips bagaimana melakukan terapi pemijatan yang dapat Anda lakukan di rumah. Tips yang pertama, pastikan Anda melakukan terapi pemijatan bukan dalam kondisi yang akut. Jadi ketika sedang akut, baik otot ataupun sendi sedang radang, jangan pernah melakukan terapi pemijatan. Karena pemijatan pada fase akut bukan membuat peradangan yang semakin berkurang, namun sebaliknya akan semakin membuat peradangan yang semakin bertambah. Yang kedua, Anda boleh memberikan minyak-minyakan ataupun oil untuk memudahkan terapi pemijatan di rumah. Ini tergantung dengan preferensi Anda. Tidak ada yang dikatakan paling bagus, namun jika memang itu cocok, dapat Anda gunakan. Yang ketiga, berikan pemijatan dengan gerakan relaksasi terlebih dahulu seperti ini. Gerakan berputar untuk membuat otot, tulang dan sendi sudah lebih siap untuk mulai dilakukan terapi pemijatan. Kerasa rileks, Pak? Kemudian ke sisi satunya sama. Tips selanjutnya, berikan pemijatan sesuai dengan arah ototnya. Nah, otot yang paling sering tegang adalah otot pundak seperti ini. Kita akan mulai dari titik tengah ototnya. Oke, Pak, maaf ya, Pak ya. Miring ke sana. Oke, rileks. Kita akan memberikan penekanan dari pertengahan otot ke arah ujung ototnya. Kerasa, Pak? Ini ada sakit? Oke. Kita bisa berikan penekanan pada daerah yang relatif lebih sakit. Ini ya. Oke. Tips yang terakhir, jika memang terapi pemijatan tidak menyembuhkan nyeri otot, tulang, dan sendi, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan terapi dan tata laksana yang lebih tepat. Nah, demikian beberapa tips yang dapat Anda lakukan di rumah tentang terapi pemijatan yang tentunya aman bagi Anda dilakukan. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Hidup Sehat Plus.